Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah mempertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan. Salat dan salam kita sanjung sajikan pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah jika satu kaum berkumpul di dalam satu majelis, mereka berzikir kepada Allah, kecuali mereka itu akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan sabda Rasulullah ini bahwa setiap majelis yang dimana mereka berzikir, zikir seperti yang kita pernah sampaikan, bahkan guru-guru kita lainnya juga menyampaikan bahwa majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Majelis ilmu itu juga termasuk majelis zikir. Di mana di majelis itu disampaikan ilmu-ilmu, maka itu majelis zikir. Jadi di sana dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi saat ini kita tidak hanya duduk di dalam beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, hanya sesama kita manusia, tapi yakinlah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih banyak malaikat-malaikat dari jumlahnya kita. Maka ini majelis yang paling berkah, ya, majelis yang dicari-cari oleh para malaikat. Untuk lebih berkah kajian kita, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
Allah, Rabbul baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita bertasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah Rasulullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak kita berzikir dapat menenangkan hati kita. Hati kita merasa bahagia telah menyebut asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembukaan saya menyampaikan tausiah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tausiah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, ditausiahkan para sahabat-sahabat dan umatnya semua. Di mana ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, beliau berkhutbah di Jumat terakhir Sya'ban. Beliau menyampaikan tausiah itu dengan sangat terang. Beliau mengatakan, Ayuhan nas, wahai manusia-manusia. Disampaikannya di hadapan para sahabat Rasul.
disampaikan di hadapan para sahabat-sahabat, tapi beliau tidak mengkhususkan nidanya kepada para sahabat. Beliau menyebutkannya dengan An-Nas, memanggilnya dengan An-Nas, Ayuhan Nas, wahai manusia-manusia semuanya. Itu artinya tausiah itu tidak khusus kepada sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu, tapi tausiah itu adalah mencapai atau mencakup seluruh umat beliau. Nah, cuma yang mendengarnya pada waktu itu adalah para sahabat-sahabat yang ada. Tapi itu adalah untuk kita juga. Tausiahnya, Ayuhan Nas, qad adhallakum syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul fihi lailatul khairun min alfi syahr. Wahai manusia-manusia, sungguh akan ternaung atau akan datang kepada kalian, kepada kamu semua, kan bulan yang agung, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini akan datang kepada kalian semua. Ja'alallahu siyamahu fardhah. Rasul menyatakan, Allah menetapkan puasa di siang harinya itu adalah merupakan kewajiban, merupakan fardu. Itu di dalam bulan agung itu. Tidak ada di bulan selain bulan agung itu. Berpuasa di siang hari seperti apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Hanya ada di bulan yang azim, bulan yang agung ini. Hanya ada di bulan yang mubarak, di bulan yang penuh dengan berkah ini. Wa qiyama lailihi tatawuan. Rasul melanjutkan, dan Allah menetapkan qiyamul lail, salat tarawih pada waktu malam itu sebagai satu sunnah. Itu bukan kewajiban, itu sunnah. Dan itu hanya terdapat di bulan azim ini, di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain. Qiyamul lail ini artinya khusus sembahyang tarawih. Ini khusus di bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda fardhatan fi ma siwa. Rasul melanjutkan, wahai manusia-manusia, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara atau amal-amal sunnah, amal-amal kebajikan, kaman ada fardhatan fi ma siwa. Nilainya sama seperti mereka mengerjakan satu fardu di luar Ramadan. Jadi satu ibadah sunnah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini bernilai sebuah fardu ya, di luar bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita melaksanakan sholat misalnya, sholat sunnah, satu sholat sunnah di bulan Ramadan, itu nilainya itu menyamai sholat wajib di luar Ramadan. Itu keagungannya. Wa man adda fihi fardhatan kana kaman adda 70 fardhah fi ma siwa. Dan barang siapa mengerjakan satu fardu di dalam bulan ini, kata Rasul, maka menyamai mengerjakan 70 fardu di luar Ramadan. Nah, ini keagungannya. Ya, mengerjakan satu fardu di bulan ini ya sama nilainya dengan 70 kali 70 fardu yang kita lakukan nanti di luar Ramadan. Jadi pahalanya begitu besar. Ya, kalau yang fardu
fardu pada waktunya, ya, fardu pada waktunya. Misalnya kita sholat zuhur di dalam bulan suci Ramadan itu menyamai 70 kali kita sholat zuhur di luar Ramadan. Nah, maka di dalam bulan agung ini kita lebih banyak, ya, lebih baik kita lebih banyak mempergunakan waktunya itu untuk mengqadha sholat-sholat kita, karena itu adalah kewajiban kita. Jadi di sini kita akan memperoleh nilai yang lebih besar lagi. Ya, pahalanya kita mengqadha satu waktu sholat di dalam bulan Ramadan, kita akan dapat pahala seperti kita sudah mengerjakannya 70 kali di luar Ramadan nantinya. Ya. Kalaupun misalnya kita yakin dari awal, dari dulu kita sholat, kita tidak meninggalkan sholat. Sampai sekarang kita yakin bahwa kita tidak pernah meninggalkan sholat. Yakin kita. Tapi tidak ada yang yakin di antara kita, ya, sholat yang kita lakukan itu semuanya sudah benar. Ya. Apalagi dulu waktu kita kerjakan masih kurang ilmu. Jadi begitu kita menyimak hari demi hari bertambah ilmu kita, itu semakin nambah kekurangan-kekurangan yang dulu kita telah mengerjakannya. Jadi di mana ada yang kita lakukan barangkali itu tidak sempurna atau bahkan tidak sah, jadi bisa ditutupi dengan mengqadha sholat-sholat itu. Kita tahu, ya, sambil meraih pahala yang sangat besar. Di samping memang kita menargetkan sholat kita itu cukup, sholat kita itu sempurna. Ya. Diman ada fihi faridatan karena kaman ada sab'ina faridah fi masbah. Wahai manusia, Rasul mentausiahkan sahabat pada waktu itu, kalau kamu mengerjakan satu fardu di bulan Ramadan nantinya, ya, kamu akan mendapatkan pahala imbalan, ya, seperti kamu mengerjakan 70 kali 70 fardu di luar Ramadan nantinya. Wa huwa syahrul sabr. Manusia-manusia sekalian, bulan agung itu adalah bulan sabar. Sabar, bulan sabar. Sabar dalam arti yang sangat luas. Ya, sabar di dalam jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar, ya, dari menjauhkan diri, mencegah, menahan diri daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini adalah bulan sabar, sabar dari makan, sabar dari mengupas, sabar dari banyak bicara, sabar daripada banyak melihat. Ya, kalau bicara banyak, bicara dengan Allah, bicara dengan zikir, bicara dengan Al-Qur'an. Ya, kita sabar daripada banyak bicara, sabar daripada banyak melihat, sabar daripada banyak mengerjakan, daripada mengerjakan hal-hal yang tidak ada guna, tidak ada manfaatnya. Sabar menahan haus, sabar menahan lapar. Sabar dari semuanya. Ini bulan inilah bulan sabar. Begitu menggiurkan kita melihat sesuatu, tapi kita sabar tidak melihatnya. Ya, begitu merasa tertarik dengan melihat sesuatu, kita bersabar tidak melihatnya. Ini sabar. Wasabru sawabuhu jannah. Dan sabar itu pahalanya, balasannya adalah surga. Jadi bulan ini adalah bulan sabar. Kalian sabar untuk mendapatkan surga dari Allah. Wa ayyuhan nas wa hadza wa huwa syahrul mawasah. Wahai manusia-manusia, bulan Ramadan ini adalah bulan mawasah. Bulan saling peduli antara satu dengan yang lain. Ini bulan mawasah. Bulan kasih sayang. Ya, bulan saling memperhatikan, ya, peduli kepada sesama, pada yang lain. Jadi ini bulan puasa. Jadi kepeduliannya kita terhadap sesama itu kita tingkatkan di dalam bulan ini. Bagaimana kita merasa, saudara-saudara kita juga harus merasa. Bagaimana kita menikmati, ya saudara-saudara kita juga bagaimana harus menikmatinya. Itu syahrul mawasah. Ini di bulan ini ada sangat ditingkatkan. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Dan wahai manusia-manusia,
Bulan ini adalah bulan bertambahnya rezeki orang-orang yang beriman. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Wahai manusia-manusia, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, adalah ia itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan Allah akan membebaskannya daripada api neraka. Wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'. Dan baginya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa, tidak kurang sedikit pun. Samping dia diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dimerdekakan dia daripada api neraka, pahala masih juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar mana pahala yang didapatkan oleh orang yang berbuka puasa itu dengan makanan yang kita berikan, sebesar itulah pahala diberikan juga kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, sahabat menanggapi, ya Rasul, laisa kulluna najidu ma yaftiru shaim. Wahai Rasul, tidaklah kami semuanya ini sanggup untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Kami ini tidak semuanya sanggup ya Rasul. Lalu bagaimana? Mereka ingin mendapatkan pahala besar ini, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin diri mereka juga dimerdekakan dari api neraka. Tapi mereka tidak memiliki banyak harta untuk bisa disedekahkan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Ya, laisa kulluna najidu ma yuftiru shaim. Tidaklah kami semua mampu ya Rasul untuk memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yu'ti Allahu hadas sawab man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbata ma'in. Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala ini kepada orang-orang yang memberikan makan, memberikan minum pada orang-orang yang berbuka puasa walau satu biji kurma. Kalian tidak sanggup satu biji kurma? Tentu mereka menjawab semua, kalau sebiji kurma, sebutir kurma ya Rasul sanggup berikan. Sebutir kurma kamu berikan itu, Allah akan memberikan pahala sebesar itu juga, tidak kurang. Au syarbata ma'in, atau seteguk air, tidak sampai satu gelas air. Seteguk air kamu sanggup memberikannya, kamu akan diberikan pahala sebesar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggupkah kalian memberikan satu teguk air kepada mereka? Tentu mereka menjawab, kalau seteguk air itu sih sanggup ya Rasul. Nah, berikan. Tidak kurang pahalanya. Semampu kita berikan, itu akan mendapatkan balasan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Au mazqata labanin, atau setetes susu. Kamu teteskan setetes susu dalam mulut orang yang berpuasa, orang berbuka puasa itu. Kamu akan dapat pahala besar ini. Kamu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalian akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Kalian akan diberikan pahala sebesar pahala yang Allah berikan kepada orang yang kamu tetesi susu itu tadi. Tidak sanggupkah kalian meneteskan satu tetesan susu ke dalam mulut orang yang berpuasa? Tentu mereka menjawab sanggup. Jadi begitu ringan para hadirin, ya, jemaah yang dirahmati Allah, ya, diberikan kesempatan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala besar itu. Ya, tidak harus mengenyangkan. Kita berikan kue yang banyak, yang besar-besar. Kita berikan makan, kita berikan nasi yang cukup. Tidak mesti seperti itu. Kita sanggup dengan satu butir kurma bawa. Kita ke pasar, kita beli kurma 1 ton misalnya. Kita bawa. Tidak mesti kita teng-teng makanan yang banyak. 10 kotak nasi, 2 kotak nasi,
10 potong kue, tidak mesti itu. Kita sanggup 2 potong roti, beli 2 potong kue. Kita sedekahkan, kita kasihkan ya, kepada orang yang berbuka puasa. Dapat pahala sebesar itu, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibebaskan daripada api neraka. Pahala siapa yang memakan makanan kita itu, berapa dia dapat pahala dari Allah dari puasanya hari itu, sebesar itu pula diberikan kepada kita. Jadi tidak susah. Tidak ada istilah kita tidak sanggup. Kalau begini ringannya diberikan kesempatan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita itu sanggup. Semua kita itu bisa. Nah, jadi walaupun setetes susu yang mampu kita teteskan di dalam mulut orang yang berpuasa, nah ini dapat. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Dan bulan agung itu awalnya adalah rahmat, ya, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqu minan nar. Man khaffafa amma mulukihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Dan barang siapa yang punya pembantu di rumah, ya, siapa yang punya pembantu di rumah, ia meringankan tugas-tugasnya di bulan Ramadan ini, dikurangi tugasnya di bulan Ramadan ini, ya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia dibebaskan daripada api neraka. Ayuhan nas, Rasulullah melanjutkan tausiahnya, wastaksiru fihi min arba'i khisal. Perbanyakkanlah 4 perkara di dalam bulan agung itu. Perbanyakkan 4 perkara. Khaslataini tardawna bihima rabbakum. 2 perkara yang membuat Tuhanmu itu ridha kepadamu. 2 perkara yang membuat Tuhanmu itu senang kepadamu. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma. Dan 2 perkara lagi itu kamu sangat membutuhkannya. Itu yang kamu harus perbanyakkan untuk mendapatkannya. Apa itu 2 perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepada kita? Fal khaslatani, famal khaslatani latani tardawna bihima rabbakum fa syahadata an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wastaghfiruna astaghfirullah. Ini perbanyakkan. Banyak zikir selama Ramadan, la ilaha illallah. Tardawna rabbakum. Kamu akan diridhai oleh Allah. Banyak istighfar di dalam bulan agung ini, tardawna rabbakum. Kamu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan. Ya, Rasul memerintahkan, menyuruh para manusia pada waktu itu, sahabat yang mendengarnya, fastaksiru, perbanyakkanlah la ilaha illallah, fastaksiru, perbanyakkanlah astaghfirullah. Artinya kita lebih banyak berzikir, memakai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak memilih waktu, tidak harus di tempat yang tertentu. Tidak memilih waktu, tidak harus di waktu tertentu. Tidak memilih keadaan, tidak harus dalam keadaan bagaimana. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubih. Ya, kita berzikir kepada Allah boleh sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan, dan sambil duduk, sambil berbaring. Boleh kapan saja. Jadi tidak mesti memilih masjid, duduk di masjid baru la ilaha illallah, baru astagfirullah, tidak. Ya. Di mobil kita bisa astagfirullah, di mobil kita bisa la ilaha illallah, di rumah bisa la ilaha illallah, di mana-mana kita, di pasar bisa la ilaha illallah, di kantor kita bisa la ilaha illallah, bisa astagfirullah di mana-mana. Ya, perbanyakkan itu kata Rasul. La ilaha illallah dan astagfirullah.
banyak bertaubat kita. Ya, banyak bertaubat kita kepada Allah. Ya, banyak kita berusaha untuk menghilangkan perkara-perkara yang membuat hati kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasul dalam hal ini kan sangat hati-hati. Ya, beliau sudah maksum, beliau beristighfar bukan untuk bertobat dari dosa, beliau tidak ada dosa, tapi beliau selalu membersihkan, menjaga selalu hatinya, menyucikan selalu hatinya. Ya, dengan mungkin ada kotoran-kotoran yang akan hinggap di hati beliau. Beliau selalu menghilangkannya, membersihkannya. Maka beliau itu bersifat bertaubat itu sampai 100 kali, satu hari 100 kali, satu hari 100 kali. Dia membersihkannya itu. Karena hati manusia yang terkotori itu akan membuat jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, akan membuat kita lemah, tidak kuat lagi hati kita untuk beribadah, lemah kita untuk beribadah, tidak ada semangat lagi untuk beribadah, karena hati kita yang kotor. Dengan ibadah kita lebih dengan cepat bosan kita, karena hati kita yang tidak bersih, ya, hati kita yang kotor. Kemudian wa ammal latani la ghina bikum anhuma fadas'aluhu Allah al-jannah wa ta'udzu bihi minan nar. Dan kemudian dua perkara yang kamu itu harus perbanyakkan, yang kamu membutuhkannya untuk mendapatkannya itu adalah surganya Allah. Surganya Allah. Dan adalah kamu butuh jauh dari nerakanya Allah. Maka selalulah minta surganya Allah. Selalulah minta dijauhkan dari nerakanya Allah. Minta perlindungan selalu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan meraih rahmat Allah. Kita akan mendapatkan surga itu dengan rahmat Allah. Raih rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengerjakan ibadah-ibadah kita. Tentunya kita dengan bertakwa secara penuh, ya, bertakwa secara benar, ya, secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan surga dan kita akan dijauhkan daripada nerakanya. Wa man asba'a fihi sha'iman, ini yang terakhir penutup tausiah Rasul. Wa man asba'a fihi sha'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Wahai manusia-manusia sekalian, barang siapa yang memberi makan, memberi minum, membuat seorang yang berpuasa itu kenyang dengan minumannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia air kulamku. Ia akan disuguhkan air kulamku, kata Rasul. Ya, air kulam Rasul sallallahu alaihi wasallam akan disuguhkan. Sekali dia minum, la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Tidak akan pernah ada rasa haus sampai dia masuk ke dalam surga. Tidak akan haus-hausnya. Di padang mahsyar itu akan disuguhkan air dari kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Kautsar. Ya, dari kolam Nabi dikasih seteguk, dia tidak akan pernah ada rasa haus sepanjang proses masa di padang mahsyar itu sampai dia masuk surga. Luar biasa para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tausiah ini bukan hanya untuk para sahabat seperti yang saya katakan tadi, tapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita semua, untuk kita amalkan. Ini kesempatan kita. Ya, kesempatan kita. Kita masih memiliki kemampuan, ya, dan masih punya orang yang membutuhkan, berikan. Untuk apa kita punya yang banyak, punya harta yang banyak, tapi orang tidak butuh dengan harta kita. Ya, jangankan orang yang meminta kepada kita, orang yang mau berutang pun tidak datang kepada kita. Itu apa banyak harta kita? Tidak ada lagi yang membutuhkan kita. Tidak ada lagi yang membutuhkan harta kita. Belum kiamat sudah tidak ada gunanya harta kita.
Harta yang berguna itu adalah harta yang dibutuhkan oleh orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Jadi karena itu, ya, melalui tausiah Nabi SAW ini, ya, kita amalkan tausiah ini dengan sebaiknya. Kita perbanyakkan la ilaha illallah, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan sedekah, walaupun sepotong roti, walaupun seteguk air atau setetes susu. Ya, bawakan di mana ada tempat berbuka puasa, misalnya di masjid, apa yang Anda bawakan. Bawakan, tidak akan rugi, pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah ini sebagai pertemuan pertama, minggu pertama, yang saya sampaikan sebagai motivasi bagi kita, mudah-mudahan terinspirasi, dan nanti di minggu yang akan datang baru kita akan mengkaji tentang muraqabah. Ya, kita akan mengkaji tentang muraqabah. Apa itu muraqabah? Ya, jadi insyaallah inilah yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya, kita persilahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Nabi yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuki kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk di awal pertanyaan untuk sesi jawab ini, saya ingin bertanya yang mana karakteristik atau ciri-ciri manusia yang mendapatkan ampunan dari Allah. Karakteristik atau ciri-ciri manusia yang mendapatkan ampunan dari Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Sudah dikatakan bersama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan Muharram, bulan yang berkah yang berbeda dari bulan-bulan yang lain di seluruh bulan. Mungkin atas kepada kami ucapan terima kasih. Terima kasih. Seseorang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya di atas semua dosanya, bukan satu-satu. Hanya taubat ini taubat zina dulu, minum terus, mabuk terus. Besok taubat mabuk, ya, yang lain kerjakan terus. Tidak seperti itu. Jadi suka dia berhenti daripada maksiat dan dia bertobat. Ya, dia bertobat. Salah satu daripada tanda bahwa taubatnya itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah himmahnya itu kuat. Ya. Himmahnya itu kuat. Himmah, keinginan, cita-cita atau kemauan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu bertambah kuat. Ya, bertambah kuat. Sehingga ia merasa ketika ada satu kebaikan yang ia tidak sempat melakukannya, ia merasa sangat kesal dengan dirinya. Dia merasa sangat rugi. Dan ketika dia melihat sesuatu yang yang namanya maksiat, dia membencinya. Dia membencinya. Kalau ia teringat kepada kesalahannya sendiri, dia tidak menikmatinya, tapi dia menangis. Kenapa dulu saya melakukannya? Ya. Karena sesalnya. Jadi itulah yang namanya mudawamah, ya, berkekalan di atas nadamah, berkekalan di atas penyesalan. Karena di dalam bertobat itu disyaratkan ada nadamah, penyesalan yang sungguh-sungguh, penyesalan yang dari hati kecil. Ya. Jadi ketika dia ingat kepada apa yang ia telah lakukan dulu, yang ia telah sesali itu, dia nangis. Kesal terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia harus melakukan itu? Bukan dia menikmati. Ya, dosa yang ia telah lakukan dulu itu ketika teringat dia menikmati. Apalagi kadang-kadang dia berpikir, apakah mudik dengan kesempatan. Ya, ada keinginan yang lebih besar lagi.
Sial, kesal dia, tidak melakukan lebih besar, dulu ada kesempatan sekalian sekarang bertobat. Tidak demikian. Ya, dia selalu menangis. Ya, ketika dia melihat ingat kepada kesalahannya, dosanya, dia selalu menangis. Ya, menangis selalu, menyesal dia, betul-betul menyesal. Kemudian dia benci dengan apa? Dengan segala keburukan. Apa yang dia lihat di situ akan ada potensi bisa melahirkan dosa, dia menjauhinya. Ya, dia menjauhinya. Itu artinya ada azamah. Di dalam bertobat itu disyaratkan ada azamah. Ada satu niat, ada satu tekad untuk tidak mengerjakannya lagi. Walau bagaimanapun tidak akan melakukannya lagi. Dia sudah putuskan itu, tidak akan mengerjakannya lagi. Dia tidak sudah bercita-cita untuk berhenti secara total, tidak melakukannya lagi. Sehingga ketika sesudah itu dia melihat di sana ada potensi-potensi bisa melahirkan dosa, dia menghindarinya, dia menjauhnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia tidak menunda-nunda taubatnya ketika ia jatuh di dalam dosa lagi. Ya, dia cepat. Allazina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Dia tidak menunda. Apabila dia melakukan sebuah fahisyah, sebuah dosa besar, jatuh dia dalam dosa, dicebur oleh iblis di dalam dosa lagi. Ya, zakarullah. Dia sempat ingat kepada Allah dan terus pada waktu itu juga dia beristighfar, mohon ampun, bertobat lagi kepada Allah, tidak menundanya lagi. Atau dia melakukan dosa kecil, zakarullah fastaghfaru li dzunubi. Dosa kecil sekalipun yang dilakukan itu, begitu dia sadar, ingat kepada Allah dan lalu dia beristighfar, menangis lagi, bertobat lagi. Ya, dia tidak menunda-nunda untuk bertobat. Setelah dia bertobat, dia sudah mendapat kenikmatan, ya, lezat di dalam ibadahnya, ya, tertarik dengan berbagai kebaikan-kebaikan, benci terhadap segala keburukan-keburukan, dan ia cepat-cepat selalu beristighfar ketika khilafnya. Itulah ciri-ciri orang yang apa yang disyaratkan di dalam taubatnya berupa nadamah itu betul-betul sudah ada padanya. Ada apa yang disyaratkan di dalam taubat itu adalah qal'ah, mencabut dirinya dari dosa-dosa itu sudah ada padanya. Apa yang disyaratkan pada taubat itu ada azamah, ya, sebuah azam sudah ada padanya. Inilah ciri-ciri orang yang taubatnya sudah diterima oleh Allah. Tinggal menjaga saja. Dulu kita tidak tenang, tidak senang dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang kita mulai senang dengan kebaikan-kebaikan. Karena banyak kita beristighfar, banyak bertobat, banyak mohon ampun kepada Allah. Terus akan berubah kita menjadi akan jadi lebih baik. Karena kuncinya itu tadi, himmah itu ada di sini. Ketika dosa-dosa itu banyak, himmah itu tidak ada lagi, hilang. Setelah dosa itu hilang, maka himmah itu muncul. Nah, itu buktinya. Ya. Kita manusia kan kita punya hati, kita itu punya himmah besar untuk patuh tunduk kepada Allah. Itu adalah salah satu daripada naluri hati kita, tunduk kepada Allah. Ketika ketundukan itu hilang di dalam diri kita, di hati kita, rasa kepatuhan kita kepada Allah itu hilang, maka di situ adalah jelas bahwa hati kita itu himmahnya sudah hilang, nalurinya itu sudah ditutupi. Siapa yang menutupi? Dosa itu. Ketika itu muncul lagi, kenapa? Karena dosa itu tidak ada lagi. Kemana dosanya itu? Tobatnya sudah diterima oleh Allah. Oleh Allah sudah dibersihkan lagi. Wallahu a'lam. Selanjutnya kami kesempatan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi dan jamaah yang dimuliakan. Itu menyong puasa. Jadi karena apabila kalau nanti orang yang pertama puasa. Kadang-kadang umumnya nggak ada yang lagi berpuasa. Jadi dengan tiba-tiba dia akan tersadari. Terus baca buku. Gunakan dalam ditanya. Begitu kata dia ditanya. Dan sobat tak biarkan dia makan sampai lahapnya dulu sampai dia minum.
memang tak cegah, tak mudah. Nah, jadi jangan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi pandangnya melihat seseorang melakukan hal yang tidak dibolehkan, ya, di dalam keadaan berpuasa. Misalnya dia sedang makan, ya. Nah, jadi untuk dia itu rahmat sedang diberikan oleh Allah, ya, rahmat sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain mengingatkan itu adalah rahmat yang diberikan kepada kita oleh Allah. Itu kita mengingatkan dia itu rahmat dari Allah. Dia sedang diberikan rahmat, dia sedang menikmati itu, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah sisinya, ya. Sisi bagusnya kalau kita meraih rahmat kita, ya, tidak menzalimi dia. Ya, tidak menzalimi, tidak menghilangkan, dia kan sedang diberikan rahmat, tidak menzalimi dia. Kita kasih tahu dia. Atau kita tanya dia, kita ingatkan dia. Atau kalau tidak kita ingatkan, kita biarkan dia udah nikmati saja dulu. Pasti kamu dalam keadaan lupa. Habis dia makan, ya, baru kita kasih tahu. Ya, kamu tadi makan puasa atau enggak? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak usah astagfirullahaladzim, udah habis piring, alhamdulillah gitu. Nah, kan? Jadi itu rahmat untuk dia. Jadi masing-masing sisi, ya, masing-masing sisi. Karena dengan tidak memberitahukan dia tidak mengurangi kita, ya, tidak mengurangi kita. Kamu tidak melakukan melihat itu, kamu kenapa tidak mengingatkannya? Biarlah selesai dulu. Nah, karena itu dia sedang menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ada sisi baiknya, jadi fleksibel. Kalau segi meraih rahmat kita itu, jadi kita kasih tahu. Kalau kita biarkan dia dalam rahmat Allah, dan tunggu dia sampai selesai. Gitu. Kita kasih dia selesai. Ya, itu biar kita biarin dia dalam rahmat. Tapi untuk meraih rahmat kita dan mengingatkan dia dalam keadaan lupa, lebih bagus kasih tahu. Kita kasih tahu terus, kamu makan. Nah itu, ya. Setelah kenyang, pokoknya kan dinikmati dulu. Dinikmati dulu. Aku kadang-kadang terus. Tahu aja. Ya. Terima kasih kepada para jemaah memberikan pertanyaan kepada kita, tapi yang berkaitan tentang akan datangnya bulan Ramadan sesuai dengan tafsir Rasulullah. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang ini, mungkin ada nasihat atau mudah-mudahan Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap bahwa kita diberikan selalu sehat oleh Allah, diberikan kita kemampuan oleh Allah, ya, untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini, ya. Dari sedekah kita perbanyak, i'tikaf kita perbanyak, baca Al-Quran perbanyak, istighfar perbanyak, zikir kita perbanyak, peduli antara satu dengan yang lain kita tingkatkan. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses meraih predikat takwa di akhir Ramadan nanti. Ya. Barangkali sampai di sini kajian kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana ya rabbana bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.